Shalom semuanya, senang kembali bersama saudara dalam program Deep Talk with Pase. Tadarusan Alkitab kita di surat Roma pasal yang ke-16 ya. Ini pasal terakhir. Jadi dengan episode pasal 16 surat Roma ini berarti tadarusan Alkitab kita perjanjian baru sudah selesai. Dan dengan sukacita saya ya bangga lah gitu lah. Ini salah satu sesuatu yang sudah saya kerjakan gitu. Saya sudah mengajak dan mengajar saudara untuk baca Alkitab seluruh perjanjian baru 27 kitab selesai ya, dan masih ada 36 lagi ya perjanjian lama yang akan coba kita bahas ya pelan-pelan mulai hari Sabtu mendatang. Jadi saya Sabtu besok maksudnya ya. Saya kepengen kita belajar lebih lagi, haus akan Tuhan lebih lagi, dan sungguh-sungguh kita bisa punya pemahaman yang benar ya. Yuk sama-sama sebelum kita mulai surat terakhir di surat Roma, pasal terakhir di surat Roma, kita tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan, akhirnya kami boleh sampai pada surat Roma pasal yang terakhir, pasal 16, dan kami juga sudah berada di pasal terakhir dari perjanjian baru, sebab kami sudah membahas semua pasal, semua ayat, semua kata, semua kalimat di dalam perjanjian baru sudah kami baca dan kami sharingkan dalam program Tadarusan Alkitab. Maka terus berikan kami semangat-Mu Tuhan, urapan-Mu, sehingga kami terus bisa membaca firman Tuhan, mencintai membaca Alkitab sampai akhir kami masing-masing nantinya. Ampuni salah dosa kami siap diberkati. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Kekasih Tuhan, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Tuhan, pastilah ya. Kalau saudara benar-benar mencintai Tuhan, maka saya percaya kita sadar bahwa tiada yang seperti Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-16, pasal terakhir. Dan seperti biasa, seperti kebiasaannya Paulus, di dalam awal suratnya dia mengucapkan salam pembuka, dan biasanya di akhir suratnya dia mengucapkan salam penutup. Dan salam di pasal 16 ini adalah salam penutup dia untuk menutup surat yang akan dia kirimkan kepada orang Kristen di kota Roma. Ayat 1. Aku meminta perhatian kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab ia sendiri juga telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat, bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus.
Salam kepada Stakis yang kukasihi, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus, salam kepada mereka yang termasuk di isi rumah Aristobulus, salam kepada Herodion, temanku sebangsa, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang untuk pelayanan Tuhan, salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan. Dan salam kepada ibumu, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Arasinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Julia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saya kalau ingat kata cium kudus ini terminologi ini cukup populer di sekitar tahun 90-an ya, di mana ada sebuah gereja, seingat saya ya, ini kan terjadinya udah 30-an tahun yang lalu ya, seingat saya menerapkan cium kudus itu ya, cium kudus ya, cipika-cipiki begitu saudara, antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan ya. Kalau ketemu di gereja, kalau kita kan biasanya shalom, hanya salaman tangan aja, mereka cipika-cipiki ya tergantung lah saudara. Dalam etika budaya bagaimana, cuman cium kudus itu ya yang dalam konteks ini ya bukan seperti itu. Andai kata ada budaya Timur Tengah, salam itu ciuman pipi kiri pipi kanan, itu hanya dilakukan bagi yang sejenis, satu gender, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Tapi kalau lawan jenis itu, kalau saya pelajari dalam budaya Timur Tengah ya, orang Arab sekarang itu tidak dilakukan. Kalau bukan muhrim bahkan nggak boleh kan saudara ya. Jadi muhrim saja itu cipika-cipiki di depan umum itu tidak lazim, apalagi yang bukan muhrim, yang bukan pasangannya gitu. Nah, cium kudus ini maksudnya ya kita harus mengerti dalam konteksnya ya, bahwa kita harus mengasihi. Ekspresi kasih itu kan dengan ciuman. Jadi cium kudus itu maksudnya yang mengekspresikan kasih kita ya, menunjukkan kasih kita dengan kasih yang kudus, kurang lebih itu. Jadi ayat 1 sampai ayat 16 ini ya berisi nama-nama yang Paulus titipkan untuk diberikan salam ya. Jadi pastinya nama-nama ini nama-nama yang dikenal oleh jemaat di Roma. Bisa saja, bisa jadi jemaat Roma sendiri. Kalau benar, maka jemaat Roma itu bukan jemaat yang cuma 1-2 orang saja, tapi jemaat yang sudah cukup besar ya. Disebutkan di situ pertama Febe ya. Febe ini bukan orang Roma tapi orang Kenkrea. Tapi dia itu sudah melayani Tuhan. Dia melayani orang-orang kudusnya Tuhan. Dia termasuk melayani Paulus. Dia rupanya sudah menjadi seorang guru. Ya, ini perempuan, menarik nih. Perempuan Febe, tapi sudah melayani Tuhan. Dan pelayanannya itu tidak dalam otoritas laki-laki. Karena nggak ada namanya gitu ya. Suaminya tidak disebutkan. Ya. Tidak seperti misalnya nama kedua dan ketiga, yakni Priscilla dan Aquila. Di mana Priscilla itu nama perempuan, Aquila itu nama suaminya ya. Priscilla melayani tapi tetap suaminya disebut. Tapi Febe ini tidak disebut. Dia punya suami atau dia di bawah otoritas pelayanan dari laki-laki ya. Tapi Febe ini perempuan yang luar biasa. Sampai-sampai Paulus harus menitipkan pesannya kepada jemaat Roma supaya kalau nanti Febe dari Kenkrea ini datang kepada kamu, sambutlah dia dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya orang-orang kudus kamu sambut, berikanlah bantuan yang dia perlukan. Sebab Febe sudah banyak melayani orang-orang kudus, bahkan termasuk pada aku sendiri. Ini yang saya pelajari dari Paulus, bahwa dia memberikan kata belece ya. Kata belece itu surat sakti lah gitu ya. Untuk merekomendasi si Febe ini, supaya kalau Febe ini nanti sampai di jemaat Roma, dia nggak kesulitan untuk hidup. Dia tidak mengalami gangguan-gangguan tidak berarti. Karena jemaat Roma siap melayani Febe, membantu Febe. Apapun yang dia butuhkan, jemaat Roma diminta oleh Paulus untuk mensupport penuh Febe. Ya, ini yang menarik nih. Tapi perhatikan baik-baik juga, Paulus nulis begini itu bukan berarti karena Febe itu
apa-apa. Ya. Karena Febe sendiri sudah Paulus tahu melayani orang. Membantu bahkan pelayanan Paulus sendiri. Jadi yang saya mau bagikan kepada saudara, utang budi itu memang harus dibayar, saudara. Paulus mungkin tidak bisa membayar kebaikan Febe atas dirinya. Tapi karena dia pernah dibantu sama Febe, dan dia tahu banget Febe nih hatinya melayani, bahkan melayani banyak orang-orang kudus, maka ketika dia tahu Febe mau ke Roma, dia dengan sengaja taruh nama Febe di depan pasal 16 ini, di salam pembukanya, salam penutup yang kalimat pertama, supaya jemaat Roma nanti membantu Febe ketika Febe ada di Roma. Itu kan membalas budi. Ya. Jadi Febe ini bukan orang antah berantah yang tiba-tiba Paulus rekomendasikan. Ya. Saya sendiri jujur saja kalau saya tidak kenal dekat orang, ya saya tidak akan rekomendasikan juga kemana-mana. Gitu. Ya. Saya akan merekomendasikan orang kalau orang itu saya kenal benar, ya siapa dia, supaya ketika saya rekomendasikan ke orang, ya saya bisa ikut mempertanggungjawabkan lah apa yang saya rekomendasikan itu. Saya tipikal begitu. Jadi ada beberapa orang, Pak tolong dong, saya mau ke sini nih. Pak saya punya link nggak gereja di sini. Nah saya berpikir gitu ya. Bukan berarti saya gimana, tapi orang yang minta saya untuk dikenalkan kepada gereja yang saya kenal gitu ya. Saya sulit, kenapa saya nggak tahu dia, nggak kenal dia, cuma tahu nama doang, ya cuma ya dulu di masa lalu pernah denger dia, pernah tahu dia, tapi nggak terlalu intim. Ya. Nah kalau saya merekomendasikan orang ini untuk diterima dalam pelayanan di sebuah gereja yang saya tahu dan mereka mau mendengarkan saya, kalau nanti ada apa-apa kan saya bertanggung jawab. Ya. Dan saya juga tidak pernah begitu, saudara, jujur aja. Seumur hidup saya tidak pernah gitu ya. Mau pelayanan kemana, terus berkata, aduh gue mau pelayanan ke sini nih. Ya, tolong dong direkomendasikan ke gereja-gereja yang lo kenal. Supaya gue di sana bisa melayani ke ABCD gitu. Nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah. Biasanya justru mereka yang merekomendasikan, ya jadi dikenalkan gitu lah, ya puji Tuhan lah gitu ya. Saya pernah misalnya datang ke sebuah kota di mana saya saat itu hanya dalam tugas memberkati anak gembalanya, ya. Jadi itu pemberkatannya hari Sabtu, seingat saya, ya. Terus saya yang diundang untuk memberkati anak gembala ini, kemudian dijadwalkan oleh si gembala ini untuk melayani di beberapa gereja lah di hari Minggunya gitu. Tapi bukan saya yang minta gitu. Ya. Jadi saya di khotbah di gereja dia, terus di khotbah di tempat lain, ada 3 tempat gitu. Yang gereja itu gereja baru karena saya tidak kenal sama sekali, tapi saya direkomendasikan. Ya, tapi bukan saya meminta gitu. Kalau bagi saya itulah etika yang saya kerjakan sampai sekarang ini. Saya nggak pernah ngemis pelayanan. Ketika saya misalnya ke kota tertentu ya, saya pernah ke kota tertentu di luar pulau ya, saya tergerak untuk memberkati orang di sana gitu ya. Saya dengan ongkos sendiri ke sana, biaya sendiri, biaya hidup sendiri ke sana, pulang pergi gitu ya. Sebenarnya kalau saya mau sounding gitu ya. Saya di sini nih gitu ya. Boleh dong pelayanan di tempatmu. Mungkin saya akan diterima dengan sukacita ya. Tapi ya saya diam saja gitu. Saya datang ke situ memang untuk niatnya memberkati orang karena saya punya niat untuk ya harapan agar orang ini bisa melayani Tuhan ke depannya. Jadi ketika saya di sana ada teman yang dengar, ya dia ngundang saya. Tapi kalau ada teman yang dengar dan dia tidak mengundang saya tidak gimana gitu. Ya udah saya melayani yang mau mengundang saya saja tanpa saya harus mempromosikan diri saya ada di kota itu beberapa hari dan siap untuk melayani kalau dibutuhkan. Enggak, saya diam aja ya. Nah itu bagi saya, kalau bagi saya itu etika, kalau bagi saya itu adalah moral ya. Jadi pelayanan tuh saya nggak pernah minta-minta gitu, nggak pernah ngemis. Dan ini yang saya contoh juga apa yang saya dapatkan dari Paulus ya. Ketika ada orang lain misalnya yang saya tahu pelayanannya memang baik benar dan saya tahu dia mau ke kota tertentu dan dia masih punya waktu di sana dan saya kenal beberapa gereja di sana, saya akan merekomendasikan untuk
melayani di sana. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau minta sama saya, ya karena saya nggak pernah minta orang lain juga saya enggak. Apalagi kalau orang yang minta pelayanan untuk saya kenalkan di gereja-gereja lain itu tidak saya kenal secara pribadi. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Ya. Dan ada juga nama Priscilla dan Aquila. Kita tahu Priscilla dan Aquila menemani Paulus di Efesus. Bahkan menjadi gembala di sana. Tapi rupanya Priscilla dan Aquila ini sudah menjadi Kristen di Roma. Ya. Jadi Paulus sudah kenal nama dia, dan kemudian ketika orang Kristen di Roma itu difitnah oleh Kaisar Nero di sekitar tahun 70-an, Kaisar Nero kan membakar kota Roma karena ingin memperluas istananya gitu. Dan ketika terbakar kota Roma, banyak orang Roma itu, rakyat Roma menuduh jangan-jangan ini kerjaan Kaisar. Tapi Kaisar Nero menurut sejarah itu mengkambing hitamkan orang Kristen. Yang sering memang orang Kristen itu kan dimusuhi oleh orang Yahudi, dianggap aneh pengajarannya oleh orang Yahudi dan juga oleh orang-orang kafir di Roma yang masih menyembah kepada dewa-dewi. Maka Kaisar Nero itu sepertinya sambil menyelam minum air, membakar kota Roma sehingga bisa memperluas istananya, sekaligus juga menyingkirkan kekristenan yang memang menjadi batu sandungan buat dia. Sehingga akhirnya orang Kristen di Roma harus pergi dari kota Roma. Priscilla dan Aquila akhirnya pergi menjumpai Paulus di Korintus kalau tidak salah, dan kemudian mengikuti ke Efesus dan akhirnya tinggal di Efesus. Tapi rupanya Priscilla dan Aquila ini sudah melayani Tuhan di Roma. Ya. Punya jemaat bahkan ya di rumah mereka ya. Jadi jemaat Roma ini jemaat yang sudah besar rupanya, saudara. Bahkan meski Paulus belum pernah ke sana. Ini bisa saja karena kota Roma kan kota megapolitan saat itu. Dan orang Yahudi memang banyak tentunya di kota yang menjadi magnet dunia saat itu. Dan orang Yahudi kan sudah diaspora. Sejak zaman Yahudi dikuasai oleh Yunani, ya, banyak orang-orang Yahudi yang sudah keluar dari tanah perjanjian. Ya. Dan orang Yahudi yang diaspora ini, sebagai Yahudi mereka tetap berkunjung setahun paling tidak ya 2-3 kali. Ya 2 kali lah. Atau mungkin setahun sekali kalau duit mereka tidak ada di hari raya besar orang Yahudi di Yerusalem. Salah satu yang utama adalah Pesak atau Paskah. Dan kita tahu di hari Paskah di zaman gereja itu terjadi Pentakosta. Orang-orang Yahudi yang tadinya mau beribadah Paskah di Bait Allah akhirnya mendengarkan khotbah Petrus tentang Yesus, Roh Kudus menjamah mereka. Mereka akhirnya punya iman Kristen, iman yang baru. Mereka kembali ke kota mereka dengan Kristen. Mereka menginjil. Nah, besar kemungkinan orang-orang Kristen di Roma ini juga orang-orang Kristen yang berasal awalnya dari orang Yahudi yang ke Yerusalem, mengalami baptisan Roh Kudus, dibaptis oleh rasul-rasul, dan mereka kembali ke Roma menjadi orang Kristen. Mereka berkomunitas. Dan Paulus mendengarkan mereka, dan karena Paulus memang hatinya bagi orang-orang yang bukan Yahudi, dalam hati dia sudah dari awal tuh melayani kota-kota yang memang di luar tanah perjanjian. Tidak seperti rasul-rasul yang hanya fokus pada Yerusalem atau fokus ke daerah-daerah yang masih dalam lingkup wilayah tanah perjanjian. Paulus sejak awalnya sudah ke Asia Kecil, sudah ke Eropa, sudah ke Siprus, ya saudara ya. Dia udah muter-muter. Nah, mungkin Paulus namanya lebih dikenal oleh para orang-orang Kristen yang ada di luar kota-kota, di luar Yerusalem, di luar tanah perjanjian, karena sepak terjangnya. Ya, dan akhirnya mereka mungkin berkenalan. Mungkin ada yang menghampiri Paulus ketika di Korintus, mengenalkan diri mereka, bahwa mereka jemaat Roma, dan akhirnya Paulus berjanji, saya nanti akan ke Roma deh suatu waktu. Kita korespondensi dulu ya. Nah, akhirnya mereka punya surat menyurat yang baik, sering titip salam dan lain sebagainya, sehingga akhirnya persekutuan itu ada antara Paulus dengan jemaat di Roma. Faktanya pasal 16 menunjukkan bahwa banyak orang Kristen yang nama-namanya disebut, yang jelas tinggal di kota Roma, baik dari dalam nama-namanya nama-nama Yahudi maupun ada nama-namanya nama-nama Yunani, ya, Romawi. Olimpas itu bukan nama Yahudi, ya. Olimpas ini jelas bukan nama Yahudi. Yulia juga bukan nama Yahudi, ya. Ini pasti nama-nama Yunani atau nama-nama Romawi, ya. Hermas itu juga bukan nama Yahudi, saudara ya. Tapi kalau misalnya
Rufus, maafkan, Rufus juga bukan nama Yahudi, nama nama apa namanya, nama Romawi. Tapi kalau Narkisus ya saudara ya, terus juga Aristobulus, itu ya nama-nama Yahudi yang memang cukup apa namanya, cukup banyak digunakan oleh orang-orang ya saudara ya. Aristobulus itu kan nama Yunani sebenarnya, tapi nama yang sudah menjadi nama Yahudi juga karena ada salah satu penguasa Yunani yang bernama Aristobulus yang menguasai tanah perjanjian. Jadi orang-orang Yahudi ya mungkin sudah ada yang menamakan anaknya apa namanya, Aristobulus ya. Jadi dari nama-nama yang disebutkan di pasal 16 ada nama-nama Yahudi, ada nama-nama Yunani. Jadi orang Kristen di Roma jelas orang-orang Kristen yang dari heterogen, majemuk ya. Bukan hanya orang dari Yahudi semata. Peringatan ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerjaku, dari Lukius, Yason, Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Dan kepada seluruh jemaat, salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, ini kemudian ada apa namanya, peringatan dari Paulus bahwa apa namanya, waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi memang jemaat mula-mula termasuk hari ini ya, kita harus menjadi jemaat yang berwaspada terhadap ajaran-ajaran yang memang berbeda. Ajaran berbeda itu belum tentu berkonotasi negatif ya. Bisa saja itu ajaran yang benar, karena kita selama ini diajarkan ajaran yang salah. Bisa saja loh saudara. Tapi biar bagaimanapun kita harus waspada. Makanya saya selalu mengatakan, mungkin saja ajaran saya adalah ajaran yang nyentrik. Ya, saya sadar kok ketika saya mengajarkan tentang bahwa Adam itu tidak seperti Adam yang Bapak Ibu kebanyakan pahami. Ya, saya sudah bagikan itu. Saya sudah mengajarkan juga soal siapa istri Kain, yang Bapak Ibu mungkin tidak berpikir sebelumnya siapa istri Kain seperti yang saya pahami. Ya, tapi meskipun demikian, saya selalu mengatakan jangan diaminkan apa yang saya bagikan. Dibawa dalam doa, digumuli, dibaca lagi Alkitab kita, minta penerangan dari Roh Kudus. Ya, karena saya menyadari ini bahwa ajaran yang berbeda itu sangat mungkin, tapi belum otomatis berkonotasi negatif dan juga tidak bisa kita anggap positif. Makanya harus diwaspadai. Ajaran kita sendiri saja bahkan harus diwaspadai. Jangan-jangan kita selama ini mengimani sesuatu yang tidak benar. Makanya saya berkali-kali berkata, jadilah orang Kristen yang pintar. Orang Kristen yang pintar itu orang Kristen yang mau membaca Alkitabnya sendiri dan bukan semata-mata menerima penafsiran dari orang lain terhadap Alkitab yang dia miliki. Dan kebanyakan orang Kristen kalau mau jujur itu semata-mata menerima saja tafsiran dari pendetanya, tafsiran dari gerejanya, tanpa mau membaca Alkitabnya sendiri. Akhirnya pengenalan dia akan Kristus ya pengenalan dari yang mengajarkan dia, bukan pengenalan kepada Yesus secara pribadi. Dan saya bertemu banyak orang yang model begini, saudara. Nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim itu. Jadi, apa namanya, jauhi orang-orang yang memang bertentangan dengan ajaran yang kita imani. Ya. Jangan gampang bersekutu dengan orang yang ajarannya berbeda dengan kita. Kalau kita sudah mengimani ajaran kita, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang berbeda dengan kita.
Bukan berarti kita tidak bisa mengasihi atau tidak boleh mengasihi mereka. Mengasihi harus, bahkan kepada musuh pun harus mengasihi. Tapi menjadi karib, bersahabat, intim, bergaul, itu nggak bisa, saudara. Sebab pergaulan itu akan membuat kita akhirnya bisa terpengaruh, lambat laun. Ya, saya kenal ke orang yang tadinya fanatik demikian rupa soal doktrin A, terus karena dia akhirnya dekat dengan teman yang punya doktrin B, akhirnya dia berubah doktrinnya menjadi doktrin B, dan bahkan hari ini menjelek-jelekan doktrin A, doktrin yang dia percaya sebelumnya. Dan saya berani memastikan orang ini, kalau dia tidak sadar dan tidak mewaspadai, akan mudah kemudian hari ketemu dengan orang yang doktrinnya C dan bisa intim, akhirnya dia akan menjadi orang yang mempunyai doktrin C dan akan menjelekkan juga doktrin B yang dulunya dia imani dan doktrin A yang awalnya dia imani. Orang ini akan buter aja terus, ngebulet aja terus gini. Karena tadi pengenalannya akan Tuhan bukan pribadi tapi hanya dari pergaulan. Saya dulu ada di sebuah gereja yang menekankan minyak dan anggur, saudara. Harus saya akui, saya dapatkan pengajaran itu dari gereja itu, dari gembala. Tapi ketika saya akhirnya mengimani, saya tidak berhenti hanya mengikuti apa kata gembala saya dulu atau apa kata ajaran gereja saya dulu, tapi saya coba cari tahu secara mandiri. Belajar sendiri. Ketika saya punya ilmu tafsirnya, saya coba cari. Tentu dengan Roh Kudus, minta Tuhan tolong agar saya bisa menghidupi, mengimani yang benar. Saya ketemu pemahaman minyak dan anggur yang saya dalami sendiri. Secara prinsip, tidak berbeda dengan ajaran gembala saya dan ajaran gereja saya. Tapi ada banyak juga yang membuat saya akhirnya memahami dalam perspektif yang benar kalau menurut saya. Sehingga akhirnya ketika ada beberapa pendeta di gereja lama itu mulai mengajarkan hal-hal yang aneh, saya tidak terpengaruh dengan mereka. Ya, melebay-lebaykan minyak dan anggur banyak sekali, saya tidak terpengaruh. Saya tetap mengimani minyak dan anggur yang ada di Alkitab kita. Meskipun saya akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan orang-orang yang ada di atas. Karena ya namanya orang kalau dipuja-puji kan senang. Saya bukan tipikal begitu. Sampai akhirnya ketika saya dikeluarkan di gereja itu pun, saya tidak membuat minyak dan anggur itu dijauhi atau saya jauhi. Enggak. Loh, saya tetap pakai di gereja kami. Meskipun tidak seperti gereja lama ya. Minyaknya disiapin ya. Kalau bagi saya minyak zaitun beli sendiri lah saudara. Kecuali saudara nggak punya, saudara minta saya kasih. Perjamuan juga saya siapkan. Tapi bukan berarti harus dibawa serauk, 2 rauk gitu ya. Kalau saudara mau perjamuan di rumah ya beli sendiri dong. Siapin sendiri dong. Saya hanya menyiapkan untuk kebutuhan di gereja. Ya. Karena saya tidak mau jemaat juga seperti itu. Ya, sebab di gereja lama saya dulu, itu 1 baki bisa 1 orang yang masukin ke kantong kreseknya untuk kebutuhan dia selama sebulan. Ya, saya nggak tahu deh tuh. Ya. Kalau setiap minggu begitu, mestinya lemari esnya penuh dengan perjamuan. Ini orang yang egois bagi saya. Orang yang juga nggak mau berkorban. Ya. Dia mau mengimani perjamuan kudus sebagai mujizat tubuh dan darah Yesus, tapi dia tidak mau berkorban mengeluarkan uangnya untuk membeli sendiri misalnya anggur dan hosti, padahal dia mampu. Ini kan kesalahan kaprah. Ya. Tapi hari ini saya masih melakukan itu. Saya ngurapin masih pakai minyak. Kenapa? Karena saya bukan lagi mengimani seperti yang diajarkan gembala atau gereja saya dulu, tapi saya sudah mengimani sendiri karena saya sudah mendalami sendiri. Dan saya sampai mati akan terus percaya minyak urapan. Saya akan percaya kepada darah dan tubuh Yesus dalam perjamuan kudus yang saya imani. Karena Alkitab saya yang saya baca, saya tafsirkan berkata demikian. Nah, sama-sama saudara. Saudara jangan gampang gitu, terombang-ambingkan. Harus punya pemahaman dan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Nah, hari ini kalau saya ketemu sama orang-orang yang berbeda pendapat soal perjamuan kudus, saya cuma senyum-senyum aja. Saya ketemu sama orang yang memahami perjamuan kudus, karena dia pemahamannya seperti gereja lama saya juga senyum-senyum aja. Nggak masalah bagi saya. Saya bergaul dengan mereka, jadi sahabat kan juga nggak akan mempengaruhi iman saya. Kenapa? Saya sudah punya pemahaman yang benar. Kenapa? Karena saya menggalinya sendiri. Nah, banyak orang Kristen di luar sana tuh enggak mendapatkan apa yang dia pahami hanya dari transfer orang.
tanpa mau mendalaminya sendiri. Ya. Banyak orang Kristen model begini, sepertinya pakar, sepertinya paham, sepertinya tahu benar, tapi sebenarnya yang dia tahu, yang dia anggap dia hebat itu, dia pakar itu ya cuma dari orang lain, tanpa dia mendalami Alkitab sendiri. Kenapa? Lah orang ini nggak pernah suka baca Alkitab, gimana bisa punya pemahaman yang benar? Kalaupun tampaknya benar, saya berani yakin dia itu dapatkan hanya sekedar mengcopy paste, mengcopy paste dari ajaran pendetanya, dan itu nggak baik, saudara. Saudara harus punya pemahaman sendiri. Itu makanya program ini saya buat. Saya hari Minggu berkhotbah, doktrin yang saya bagikan doktrinnya saya kepada saudara. Tapi berharap saudara baca ini, baca Alkitab, tadarusan Alkitab, sehingga saudara punya pemahaman sendiri. Kalaupun akhirnya pemahaman doktrinmu sama dengan saya, kau nggak boleh memahami doktrin itu hanya semata-mata dari saya. Tapi saudara memahaminya sama dengan saya karena saudara ketika mendalaminya sendiri, saudara memutuskan dan mengimani, ya, yang disampaikan Pak Seno itu benar, yang disampaikan Pak Se itu benar. Saya mengimani soal apa yang disampaikan Pak Se bukan karena Pak Se, tapi karena saya menemukannya sendiri bersama dengan Roh Kudus. Itu yang keren. Ya, saya berharap semua saudara seperti itu. Ya. Kemudian yang menarik di sini, ya. Di ayat 22, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi rupanya surat Roma ini juga bukan Paulus yang tulis tangan langsung, tapi Tertius yang menulis surat ini. Tentu kata-katanya mungkin dituntun oleh Paulus. Paulus ingin ngomong apa, dia sampaikan, terus yang mengkalimatkannya si Tertius ini. Dan kita sudah belajar kan memang Paulus itu punya masalah di mata. Dulu di dalam dagingnya sudah saya tafsirkan, itu masalahnya di mata. Sehingga dia menuliskannya besar-besar, ya, tidak bagus, tampilan fisiknya juga kurang elok. Sehingga saya berani yakin, ya, hampir semua, sebagian besar tulisannya, yaitu ditulis oleh orang-orang yang ada bersama dia. Bisa jadi Timotius, Titus, ya. Dalam hal ini surat Roma ditulis oleh orang yang bernama Tertius. Jelas banget di ayat 22, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi yang nulis surat ini bukan Paulusnya. Tapi kok namanya surat Paulus kepada jemaat di Roma? Ya karena Paulus yang menyuruh Tertius, dan Tertius hanya berperan sebagai juru tulis saja. Sekretaris saja, kurang lebih begitu. Tapi buah pikirannya, ya, itu adalah Paulus. Meskipun pengkalimatannya, narasinya, ketika ditulis, yaitu ada campur tangan si Tertius ini. Angkap ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi, ya, bahwa Paulus juga ketika melayani nggak sendirian, ada beberapa orang. Perhatikan ada banyak orang yang disebutkan juga di ayat-ayat sampai ayat 24 tadi. Ayat 25. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan, ya, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini adalah kalimat berkat, blessing. Ya. Paulus ingin menutupnya lewat Tertius yang menuliskannya bahwa Tuhan itu segala-galanya. Ya. Dia melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan tentang Tuhan, ya. Bahwa dia beritakan ini sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, ya. Cuma banyak orang yang masih belum memahami karena masih ditutup, masih dimateraikan, ya. Baru di zaman Roh Kudus dicurahkan, materai itu dibuka. Dan saya yakin sampai sekarang masih banyak firman Tuhan yang masih termaterai, yang belum bisa kita lihat dengan jelas. Ya. Seperti misalnya 144.000, ya, orang Israel di Wahyu yang diselamatkan. Itu masih disebutkan masing-masing suku 12.000. Sedangkan kita tahu sekarang ini yang namanya suku Israel, ya, banyak yang sudah hilang. Ya. Suku Dan di mana nggak tahu, suku Benjamin di mana nggak tahu, suku Yusuf di mana nggak tahu, sukunya Ruben di mana nggak tahu. Nggak ada sekarang ini orang yang mengaku bahwa dirinya adalah suku Ruben atau bangsa Ruben, ya, anak pertama dari Yakub. Tapi kok ada di dalam kitab Wahyu, ya.
Nah, itu dari mana? Nah, ini kita cuma bisa menafsirkan, tapi bagi saya masih termaterai. Ya, apa maksudnya yang sebenarnya ya masih belum bisa yang banyak yang mengerti. Saya pun masih kesulitan memahami ini. Dan saya yakin nanti akan semuanya dibukakan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa nanti bahkan anak-anak kecil akan bernubuat. Ya, saya yakin sebentar lagi mungkin anak saudara yang masih balita, batita, masih TK, masih SD, masih SMP, tiba-tiba bernubuat dan berkhotbah dengan lebih tajam daripada semua pendeta yang punya gelar S3, teologi misalnya. Saya memahami itu bisa terjadi. Dan untuk itulah, saudara, kita harus bersyukur ketika kita sekarang ini mempunyai rahasia yang sudah kita tahu apa sebenarnya. Itu makanya saya nggak pernah tahan-tahan apa yang saya tahu. Ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang kau dapatkan dari saya dalam ibadah khotbah hari Minggu, dalam pembagian saya seperti ini, inilah yang saya tahu. Saya nggak pernah simpen-simpen. Saya punya rahasia, saya punya kebenaran yang saya simpen gitu, hanya untuk saya sendiri. Enggak, saya kalau tahu langsung saya bagikan. Ya. Sebab bagi saya, kalaupun saya bisa membacanya, bisa membuka rahasia itu, tentu rahasia itu bukan untuk saya saja, tapi untuk orang yang paling tidak mau mendengarkan saya. Saya berharap saudara juga demikian. Jadi terang, jadi garam itu adalah kudu, ya, wajib, dan bukan cuma sekedar sunnah. Kemuliaan hanya bagi Yesus selama-lamanya. Haleluya. Ya, kita sudah ada di penghujung. Surat Roma pasal 16 sudah selesai. Ya. Saya berharap saudara terus antusias untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kita di Perjanjian Lama, tentang Perjanjian Lama. Ya, saya akan coba pilih kitab-kitabnya. Ya, ada kitab nabi-nabi, soal nubuatan, nabi kecil, nabi besar. Ya, ada syair. Ya, itu Perjanjian Lama lebih heterogen menurut saya dibandingkan Perjanjian Baru yang bersifat pengajaran semata-mata. Ya, ada sastra, ya. Jadi cukup menarik tadarusan Alkitab kita nantinya. Dan tentu saya tidak pakar di situ. Saya bukan ahli Perjanjian Lama atau pakar Perjanjian Lama, tapi dengan kerendahan hati saya mau belajar. Ya, saya mau membagikan apa yang saya tahu. Saya mengandalkan Tuhan, dan semoga nanti dalam tadarusan Alkitab kita di Perjanjian Lama, ya, tetap program ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Dukung doa saudara ya, supaya Tuhan taruhkan sesuatu yang baru, rema yang baru, sehingga saudara yang mengikuti Perjanjian Lama tadarusan Alkitab kita nanti juga diberkati. Ya, kalau diberkati lewat program ini, bisa di-subscribe, bisa di-like, bisa di-share program ini kepada yang lainnya. Dan kalau diberkati, ya ayo ambil bagian saudara untuk mendukung dalam doa saudara, ya, supaya program ini lebih berdampak lagi, jadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan kalau saudara memang diberkati luar biasa, ya ambil bagian dengan menabur lewat program ini, ya, supaya program ini semakin efektif dan kita bisa memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga ke depan program ini semakin lebih enak dilihat, diikuti, gitu ya saudara ya. Yuk sama-sama kita ambil bagian dalam memperbesar kerjaan surga bersama-sama. Saya mungkin yang di frontnya, yang di depan, saudara yang di belakang layar, yang membantu dalam doa dan dana, atau yang lain sebagainya. Ya, sama-sama kita bekerja untuk Tuhan. Kita akhiri, dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akhirnya selesaikan Roma 16, kitab terakhir dalam tadarusan Alkitab Perjanjian Baru kami. Berarti Sabtu besok, kalau Tuhan izinkan, kita akan mulai tadarusan Alkitab, kitab Perjanjian Lama, kitab pertama di Perjanjian Lama.
Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Hampir setahun lebih kami tadarusan Alkitab Perjanjian Baru, dan kami percaya kami bisa semua karena Tuhan. Dan berikan kami semangat terus sehingga kami nanti di suatu waktu ke depan, entah tahun depan, entah 2 tahun lagi, kami kembali melanjutkan tadarusan Alkitab Perjanjian Baru dengan isi dan kemasan yang lebih up to date lagi. Sehingga kami ketika mengulang nanti tadarusan Perjanjian Baru tidak seperti sekarang, tapi ada hal-hal lain yang sekarang belum hamba pikirkan dan belum terpikirkan. Tapi ku percaya Roh Kudus nanti akan tolong sehingga cara penyampaiannya, ya, delivernya kepada orang yang mau mengikuti program ini akan berbeda dan semakin jadi berkat. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Kekasih Tuhan, selamat malam. Sekali lagi saya bersyukur dan terima kasih buat kebersamaannya dalam tadarusan Alkitab Perjanjian Baru hampir setahun ini. Saya yakin membaca firman Tuhan ini tidak akan sia-sia. Imanmu, imanku bertumbuh, dan iman yang bertumbuh itu saya percaya sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Selamat istirahat, sampai jumpa di tadarusan Alkitab Perjanjian Lama besok hari. God bless you.